turun terus-terusan, hujan memang bisa menjadi musibah, seperti banjir akhir pekan lalu. Tapi hujan juga bisa menjadi berkah buat pengrajin eceng gondok nih. Soalnya saat hujan tiba, artinya eceng gondok bakal tumbuh subur. Kalau nggak dimanfaatkan, eceng gondok bisa menghambat arus air dan bikin banjir. Nah, makanya mending dikreasikan jadi sepatu kayak gini deh. Tanaman eceng gondok yang sudah dikeringkan selama 3-4 hari harus dibentuk menjadi anyaman dulu. Lalu dipres biar permukaan batangnya rata dan mempermudah proses penganyaman. Eceng gondok yang sudah jadi anyaman ini jadi bagian upper atau atas sepatu. Jadi harus dibikin serapi dan serapat mungkin supaya nggak ada celah. Meskipun berbahan dasar eceng gondok, sepatu ini nggak gampang sobek kok. Bagian bawah sepatu dikombinasikan dengan sol yang empuk dan elastis, jadi tetap nyaman kalau dipakai. Sepatu sengaja didesain berwarna netral alami kayak gini, biar bisa dikombinasikan sama kain batik. Jadinya makin etnik tampilannya. Tapi sepatu ini nggak disarankan untuk dipakai pas cuaca lagi kurang bersahabat ya. Nah, masih banyak lagi nih produk-produk hasil karya anak bangsa. Istimewanya lagi, hasil karya Indonesia yang mau Unyil Bahsari ini kualitasnya diakui dunia. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Yang penting sekarang Teman-teman masih ingat dong saat masih menjabat sebagai juru bicara Kementerian Kesehatan, Pak Yuri sering pakai batik bermotif virus corona. Sebagai identitas bangsa Indonesia, batik memang bisa banget dikreasikan dengan berbagai motif. Indonesia punya ratusan jenis motif batik loh. Tiap daerah punya ciri khasnya masing-masing. Gak heran deh kalau kain batik diakui UNESCO sebagai warisan budaya. Proses pembuatan batik membutuhkan waktu lama, bahkan bisa sampai setahun. Apalagi batik yang dibuat secara manual, alias batik tulis. Harganya bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta loh. Selain motif dan warna, harga batik juga ditentukan dari bahan kain yang digunakan. Batik kain sutra harganya tentu lebih mahal daripada batik katun. Soalnya untuk menghasilkan selai kain sutra butuh waktu yang lebih panjang daripada kain katun. Butuh waktu kira-kira 2 minggu sampai ulat bisa menghasilkan benang-benang sutra. Makanan ulat sutra juga nggak boleh sembarangan loh, yaitu daun murbei. Kalau ulat sudah berubah menjadi kepompong, harus langsung direbus supaya lilin yang ada pada kepompong hilang. Kalau sudah, langsung dipintal deh. Satu kepompong bisa menghasilkan kurang lebih 1.100 meter benang loh. Kalau melihat proses panjang untuk membuat kain sutra, Unyil nggak heran deh kenapa kain sutra dihargai mahal. Selain berfungsi untuk menunjukkan waktu, jam tangan sekaligus menjadi perhiasan yang bisa menunjukkan status sosial. Makanya nggak heran kan kalau ada jam yang harganya sampai bermiliar-miliar. Wih, jam tangan buatan Indonesia nggak kalah trendy kok sama jam fashion buatan Swiss atau Jepang. Istimewanya lagi, jam produksi Bandung ini terbuat dari limbah furniture. Jadi selain keren, ramah lingkungan juga kan. Ada 2 jenis kayu yang digunakan untuk membuat jam tangan, yaitu kayu maple Kanadian yang berwarna terang dan kayu eboni Makassar yang berwarna gelap. Namanya juga jam tangan kayu, jadi hampir 100% bagiannya terbuat dari kayu, termasuk tombol jam ini nih. Setiap jam tangan mempunyai kode unik tersendiri. Kode ini adalah identitas kepemilikan jam. Jadi dari kode itu, produsen bisa tahu siapa pemilik jamnya. Jadi kalau ada keluhan, produsen bisa dengan mudah mengakses identitas pemilik jam. Meski terbuat dari kayu, jam tangan bisa tahan air karena adanya hosting ini. Jadi air nggak gampang masuk ke dalam mesin jam. Jam kayu ini memiliki kode 3+ ATM. Artinya jam tangan ini aman jika terkena air hujan ataupun dipakai saat wudhu seperti ini. Ingat, jangan dipakai buat berenang ya.
Soalnya jam ini kan termasuk jenis jam fashion, bukan jam outdoor yang dibuat khusus untuk kegiatan luar ruangan. Sejak pandemi COVID-19, masyarakat mulai menjalani hobi yang bervariasi. Salah satunya merajut alias crocheting. Apalagi salah satu karakter di drama Korea yang hits akhir tahun 2020 kemarin punya hobi merajut. Kalau ditekuni, merajut bisa menghasilkan produk yang bisa dijual mahal loh. Gak cuma di Indonesia, produk tas rajutan ini penggemarnya sampai ke Amerika dan Eropa. Wih. Berawal tahun 1989, produk tas rajut asal Yogyakarta ini dibuat untuk mengisi waktu luang. Karena peminatnya banyak, tas rajut pun makin berkembang sampai sekarang. Kombinasi rajutan dengan kulit asli membuat tas buatan tangan ini nampak elegan. Gak kalah deh sama tas mewah dari Prancis atau Italia. Alas kaki yang satu ini hampir semua orang pasti punya deh. Yap, sendal jepit. Gak cuma orang Indonesia saja yang suka pakai sendal jepit. Tuh lihat, artis Korea aja gak malu pakai sendal jepit legendaris ini. Apalagi sekarang kan sendal jepit sudah banyak pilihan warna-warni yang menarik. Jadi gak terkesan kuno deh. Bahan utama untuk membuat sendal jepit adalah getah karet yang sudah diproses. Penggunaan bahan karet alami pada proses pembuatan sendal jepit ini sekitar 80%. Bahan pendukung lainnya seperti karet sintetis digunakan sebanyak 20%. Karet sintetis berguna untuk menguatkan tekstur sendal jepit. Karet yang sudah diproses dan diwarnai jadi bentuk lembaran kayak gini nih. Lembaran yang sudah dingin akan dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Sama dengan sendalnya, tali untuk sendal jepit juga dibuat dari 80% karet alami. Jadi dipastikan sekuat sendalnya ya. Tali sendal memang dibuat lebih lentur dibandingkan bagian alasnya, supaya lebih nyaman saat dipakai untuk berjalan. Sendal jepit kebanggaan Indonesia ini sudah diekspor ke beberapa negara loh, seperti Filipina dan Malaysia. Wah, keren ya. Mana sih Den Unyil ya? Waduh, tolong. Waduh, Pak Oga, Pak. Pak Oga kenapa, Pak? Makanya Pak, pakai sendal jepit itu yang anti slip. Jadi nggak gampang kepleset. Mana Pak Oga tahu Den? Aduh. Yuk, kita ke Furniture buatan pabrik di kota Semarang, Jawa Tengah ini memang memberi kesan klasik dan elegan. Gak heran deh kalau furniture di sini sering dipakai oleh artis-artis internasional. Bahkan rumah produksi film di Hollywood juga menggunakan furniture dari pabrik ini sebagai properti di dalam film. Semua furniture yang dibuat di pabrik ini membutuhkan proses panjang dan semuanya handmade. Dari tangan sekitar 600 pekerja inilah furniture berkualitas kelas dunia dihasilkan. Setiap perabot yang diproduksi harus didesain terlebih dahulu. Desainnya sudah dalam bentuk digital kok, jadi lebih mudah untuk dikoreksi jika ada revisi. Kadang hasil desain juga dibuat versi mininya, supaya lebih tergambar seperti apa furniturnya jika sudah jadi. Kita langsung masuk ke tahap produksi yuk. Salah satu ciri utama furniture buatan pabrik ini adalah ukir-ukiran yang dipahat secara manual. Sebagian pekerja di proses ukir ini didatangkan dari Jepara. Gak heran sih ya, ukiran Jepara kan sudah dikenal sejak abad ke-16. Jenis kayu yang digunakan sebagai bahan perabot kebanyakan adalah kayu mahoni. Kayu mahoni dipilih karena kuat, namun mudah dibentuk. Dulu sih furniture dengan ukir-ukiran rumit banyak diminati. Tapi belakangan ini tren yang sedang digandrungi adalah furniture dengan ukiran sederhana. Bahkan tanpa ukiran sama sekali. Oh iya, ada yang istimewa nih. Di pabrik yang berdiri di lahan seluas 5 hektar ini,
Bangunan pabrik dibuat ala-ala Eropa gitu deh. Makanya pabrik ini juga sering dijadikan sebagai lokasi berfoto. Tapi yang masuk ke area pabrik sih nggak boleh sembarangan orang ya. Oke deh, perabot yang sudah diukir siap untuk diamplas. Di bagian ini sebagian besar pekerjanya perempuan loh. Untuk area kayu yang luas bisa menggunakan mesin amplas. Sementara untuk bagian lekukan yang butuh ketelitian harus diamplas secara manual. Oh iya, bahan baku yang digunakan bukan sembarang kayu ya. Setiap furniture dilengkapi dengan sertifikat. Pembeli juga bisa melacak kayu yang digunakan berasal dari daerah mana. Jadi dipastikan kayunya sudah legal alias resmi, bukan hasil penebangan ilegal ya. Untuk menambah kesan mewah, perabot juga bisa nih diberi lapisan emas atau perak. Bukan dicat warna emas ya, tapi diberi lapisan gold leaf alias kertas emas. Setiap potongan direkatkan di furniture sampai tertutup semua. Pada proses yang dinamakan gilding ini, semua pekerja harus menggunakan pakaian tertutup. Soalnya jika terkena keringat, gold leaf akan teroksidasi sehingga hasil pelapisannya nggak bagus. Jadi kayak karatan gitu deh. Hasil pelapisan juga bisa diproses lagi sesuai pesanan nih. Mau lapisan emas natural atau dibuat agak-agak kasar supaya tampak seperti furniture abad pertengahan. Sahabat Kunyil, kalau duduk di sofa yang empuk-empuk membal gitu, pasti betah kan? Nah, ini nih rahasianya. Per atau pegas di bagian dasar sofa. Ditambah lagi dengan lilitan tali yang membuat pegas lebih awet. Masa pakainya bisa lebih dari 20 tahun loh. Nah, selanjutnya sofa diberi lapisan busa supaya empuk. Busanya nggak sembarangan. Busa ini tahan api. Wih, tuh lihat kalau nggak percaya. Saat dibakar, busanya cuma hangus aja, nggak sampai terbakar. Busa anti api merupakan regulasi yang diterapkan di Inggris dan Amerika Serikat karena semua furniture buatan pabrik ini dikirim ke luar negeri. Jadi standar bahannya disamakan dengan aturan yang berlaku di dunia internasional. Sebelum ditutup kain, kursi atau sofa masih harus dilapisi dakron ya. Dakronnya juga anti api loh. Nah, baru deh kursi atau sofa bisa dilapisi kain. Kain yang digunakan semuanya impor. Pemasangan kain harus ekstra teliti ya, supaya nggak terlipat atau menggembung. Untuk furniture yang menggunakan bahan kulit, pemasangannya nggak jauh beda kok dengan pelapisan kain. Kulit yang digunakan didatangkan dari Italia yang sudah dikenal dengan produk kulit berkualitas. Supaya betul-betul yakin furniturnya kuat, kita tes aja yuk. Ada yang namanya drop test nih. Furniture dijatuhkan beban seberat 50 atau 100 kg dari ketinggian 20 cm. Sesuai standar orang yang mau duduk. Semua produk buatan pabrik ini akan diekspor ke luar negeri. Makanya kualitas bahan dan proses pembuatan semuanya betul-betul terjaga. Gak heran deh kalau furniture di sini dibanderol dengan harga spektakuler. Yang pasti sih produk furniture ini bisa mengharumkan Indonesia sebagai penghasil perabot berkualitas. Bahkan furniture yang dikirim ke Amerika Serikat bertuliskan Made in Java loh. Liburan gini biar ada kerjaan, mending bangun pos ronda biar lebih cakep tampilannya. Tapi kalau ngerjain sendiri kapan beresnya ya? Mending Oga berubah dulu jadi Super Oga. Nah, sekarang tinggal pasangin deh tripleknya. Waduh, kok nggak bisa berhenti gini sih? Denunyil, tolongin Pak Oga. Loh, Pak Oga. Lagi ngapain sih Pak? Kok geraknya cepet amat? Iya Den, Pak Oga lagi bangun pos ronda. Biar cepet Pak Oga berubah jadi Super Oga. Tapi... Hah? Loh, Pak Oga, jangan pingsan dulu nih. Aduh, Unyil nggak kuat nih kalau harus gendong Pak Oga. Ya, gimana dong nih, Pak Oga?
Kreativitas masyarakat Indonesia tuh gak perlu diragukan lagi deh. Selain kayu, barang-barang bekas juga bisa kok dijadikan bahan untuk membuat perabot. Misalnya tong bekas yang dibuat jadi kursi nih. Kalau nggak dimanfaatkan, tong bekas bisa menjadi penyakit loh. Apalagi di musim hujan seperti sekarang ini. Kalau sampai tergenang air, bisa jadi tempat bertelurnya nyamuk demam berdarah. Berbagai macam tong bisa kita manfaatkan. Tong bekas oli, minyak tanah, ataupun thinner bisa diubah menjadi furniture cantik. Bersihkan dulu tong bekas menggunakan sabun. Sebelum lanjut, periksa dulu kualitas tongnya. Kalau ada bagian yang gak rata, harus diratakan dulu seperti ini. Sip deh. Biar aman, jangan lupa rapikan bagian pinggirnya. Selanjutnya bentuk potongan tong menjadi kursi. Mulai dari bagian sandaran tubuh, bagian kaki sampai rangka, disambung menggunakan las. Sip, dijamin kuat banget deh kursinya. Dengan sentuhan tangan-tangan inovatif, tong bekas yang tadinya bisa bikin penyakit, sekarang malah jadi aneka furniture cantik untuk rumah kita. Nah, kalau yang ini furniture dari berbagai macam barang bekas nih. Misalnya kursi yang lagi dibuat ini terbuat dari limbah kayu. Yang ini lagi bikin bagian dudukan kursi. Bisa kayu apa aja kok, yang penting kuat dan kokoh. Oh iya, dudukan juga bisa dikombinasikan dengan multiplex, yaitu kayu olahan yang bentuknya berlapis-lapis dan dipres. Kalau semua bahannya sudah rapi, langsung susun deh jadi pola kursi. Biasanya satu kursi sound system begini selesai sekitar 3 hari. Oke deh, kalau sudah selesai tinggal didempul bagian-bagian kayunya. Biar makin cihu ini, perabot biasanya dipercantik lagi. Pertama, dicat. Pemilihan warna putih. Alasannya karena warna putih menampilkan kesan yang santai dan rileks. Biar makin nyaman, kursi juga dibuatkan bantalan. Yang dipakai busa ukuran 8 cm. Bahan busa ini punya serat yang padat, gak mudah kempes, dan awet sampai 5 tahun. Busa dijahit dengan lapisan kulit sintetis ataupun kulit asli. Tergantung pesanan pembeli sih. Oke deh, kalau sudah, sekarang tinggal pasang limbah besinya pada kursi. Besinya gak bisa sembarangan, soalnya limbah besi dipilih juga yang bentuknya unik dan sesuai dengan ide rancangan bentuk ruangan yang bakal diisi. Misalnya besi-besi ini dari pabrik pembuatan spare part mobil atau motor. Selain unik dan beda, perabot ini gak mudah tergelincir. Jadi kalau sudah duduk, jangan khawatir terjatuh. Yuk kita kemon. Kalau perabot yang satu ini sih sudah pasti ada di setiap rumah. Sahabat Unyil tahu nggak? Produk buatan Indonesia ini dipakai di luar negeri juga loh. Wih, bikinnya juga sudah canggih. Robot-robot ini sedang mencetak toilet duduk. Dalam satu hari, robot canggih ini bisa mencetak 15.000 kloset loh. Tapi bukan berarti kehadiran robot canggih ini sepenuhnya menggantikan tugas manusia ya. Bahkan katanya dalam industri kloset, peran manusia tetap nomor 1. Soalnya membuat kloset membutuhkan lebih banyak tenaga manual. Bahan baku utamanya terdiri dari 24 jenis batuan. Semuanya dicampur supaya menghasilkan bahan baku yang kuat. Mengaduknya harus pakai bantuan mesin bernama ball mill ini ya. Wah, besar kan? Kapasitasnya bisa sampai 10 ton. Campuran bahan baku ini akan disaring agar bisa menghasilkan cetakan yang bagus. Terus adonannya ditampung di tangki ini supaya tekanan dan debit yang dialirkan menjadi stabil. Nah, tadi kan kita sudah melihat bagian pembentukan dan pencetakannya tuh. Kalau yang ini tempat pembakarannya. Suhunya bisa mencapai 1000 derajat Celcius loh. Oh iya teman-teman, biar klosetnya sudah kelihatan mulus dan mengkilat, tetap aja harus dicek dulu ya. Pertama, ukurannya apa sudah sesuai. Terus tes kebocoran air, kelancaran sistem pembuangan, dan tes apakah ada rembesan airnya atau tidak. Nah, kalau yang ini tes ketahanan nih. Klosetnya diberikan tekanan seberat 400 kg. Sangat butuh.
kloset duduk canggih ini gak cuma buat dijual di Indonesia saja loh, tapi dikirim juga ke banyak negara di seluruh dunia. Wah, keren ya produk buatan Indonesia bisa bersaing di dunia internasional. Unyil jadi makin bangga nih pakai produk-produk Indonesia. Oke, udahan dulu ya informasi Unyil hari ini. Sampai jumpa besok.